Hai teman-teman, kembali lagi di channel Aruna Arutala Tarot. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Di video kali ini, aku ingin memberikan kalian 3 buah pilihan kartu. Sama seperti di video-video sebelumnya, tapi yang di video kali ini kita akan fokus pada pile kartu, yaitu kombinasi antara kartu tarot dengan kartu oracle. Jadi di sini nanti kalian akan memilih salah satu pile dari 3 pile kartu yang sudah tersedia. Untuk video ini sendiri kita akan fokus pada pembahasan bagaimanakah perasaan dia kepada kamu saat ini. Nanti kalian akan tanyakan dalam diri kalian masing-masing, bagaimanakah perasaan dia kepada aku saat ini, oke? Pembacaan kartu ini bersifat secara umum ataupun general, jadi bisa resonate dan bisa juga tidak. Tapi yang pasti adalah pesan dari kartu ini bisa berlaku kapan saja, di mana saja, dan untuk siapapun yang sekiranya memang membutuhkan pesan dari kartu ini. Jadi misalnya kalian baru menemukan dan mendengarkan video ini di hari ini, berarti di hari inilah kalian membutuhkan pesan dari kartu ini. Ataupun jika kalian baru menemukan dan mendengarkannya di bulan depan, di tahun depan, atau di kapanpun itu, berarti di saat itulah kalian baru membutuhkan pesan dari kartu ini. Meskipun pembacaan kartu ini bersifat secara umum, aku tetap minta kepada kalian untuk fokus dan konsentrasi. Pikirkan dan bayangkan dia sesempurna mungkin di pikiran kamu. Tanyakan dalam hati kalian bagaimanakah perasaan dia kepada kamu saat ini. Dia ini bebas siapapun yang sekiranya kamu memang pikirkan ataupun emang kamu ingin tahu bagaimana sebetulnya perasaan dia kepada kamu saat ini. Oke, kalau begitu kita langsung mulai. Jadi di sini aku akan memulainya dengan kartu tarot terlebih dahulu. Kalian fokus dan tanyakan dalam diri kalian. Dan aku akan bantu untuk tanyakan melalui kartu. Kita bersama-sama tanyakan bagaimanakah perasaan dia kepada aku saat ini. Bagaimanakah perasaan dia kepada aku saat ini. Bagaimanakah perasaan dia kepada aku saat ini. Di sini untuk tiap pile kartunya akan ada 3 buah kartu tarot. Aku akan ambil untuk pile pertama yang terlebih dahulu. Lalu untuk pile yang kedua, dan ini untuk pile yang ketiga. Lalu kita ke kartu oracle, juga sama, kalian fokus dan tanyakan bagaimanakah perasaan dia kepada aku saat ini. Bagaimanakah perasaan dia kepada aku saat ini? Bagaimanakah perasaan dia kepada aku saat ini? Untuk kartu oracle-nya aku akan ambil 1 tiap pile kartunya. Oke, di sini sudah ada pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga. Silakan kalian pilih salah satu. Jika kalian membutuhkan fokus dan konsentrasi lebih untuk memilih, kalian bisa pause video ini. Mari kita lihat untuk isi dari tiap pile kartunya. Ini untuk pile yang pertama. Di pile pertama kalian mendapatkan kartu oracle yaitu In any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Lalu ada kartu tarot yaitu ada King of Pentacles yang terbalik, ada The Judgment, dan ada The Moon. Ini untuk isi dari pile pertama. Jadi untuk penjelasan tiap pile kartunya, aku akan masukkan di menit setelah aku memperlihatkan isi dari pile ketiga. Lalu aku akan letakkan di kolom deskripsi untuk tiap penjelasan dari pile 1, pile 2, dan pile 3. Jadi kalian bisa langsung ke pile yang kalian pilih. Ini untuk pile 1, lalu ini untuk pile yang kedua. Kalian mendapatkan kartu oracle yaitu I do whatever it takes to get closer to consciousness. Ada 10 of Cups, ada Queen of Wands yang terbalik, dan ada 9 of Wands yang terbalik. Ini isi untuk pile yang kedua. Lalu ini isi untuk pile yang nomor 3. Kalian mendapatkan kartu oracle yaitu
True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings life below the triggers. Ada Knight of Swords, ada Ace of Pentacles, dan ada The Justice yang terbalik. Ini isi untuk pile yang ketiga. Oke, kalau begitu kita langsung ke penjelasan tiap pile kartunya. Dan selamat mendengarkan. Oke, kita akan masuk ke sesi pembahasan tentang gimana sih perasaan dia kepada kamu saat ini. Jadi baik dalam pile pertama, pile kedua maupun pile ketiga akan sama-sama kita bagi dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama itu keadaan di mana kamu dan dia ini sudah memiliki sebuah ikatan hubungan yang spesial. Di sini status kalian sudah pacaran ataupun kalian sudah membina rumah tangga. Jadi status kalian sudah suami istri. Dan yang kedua itu adalah keadaan di mana kamu dan dia ini belum sama sekali memiliki sebuah ikatan hubungan yang spesial. Jadi di sini status kalian masih teman, masih sahabat, ataupun kalian sedang dalam masa pendekatan. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk ke sesi pembahasan yang pertama tentang pile pertama. Jadi gimana sih perasaan dia kepada kamu menurut pile yang pertama ini? Di sini kita lihat bersama-sama ada kartu The Judgment. Kartu ini menggambarkan tentang perasaan utama yang dia rasakan kepada kamu saat ini, yaitu perasaan nyaman. Dia merasa bahwa kamu adalah orang yang bisa membuat dia tenang dan membuat dia aman. Dari perasaan itulah yang membuat hati dan pikiran dia ini fokusnya cuma pada hubungan kalian aja saat ini. Nggak ada kemana-mana, nggak ada ke orang lain, dan di sini dia akan berusaha untuk terus melakukan yang terbaik, mencoba melakukan yang terbaik, agar hubungan kalian ini bisa langgeng ke depannya. Kenapa dia mau melakukan hal itu? Karena dia merasa bahwa kamu adalah orang yang berbeda. Dalam artian, kamu adalah orang yang berhasil membuat dia itu move on dari masa lalunya. Terutama move on dari perasaan negatif yang dia bawa hingga saat ini dari masa lalunya. Misalnya, dulu dia memiliki pasangan yang dominan terhadap dia. Dan itu menimbulkan perasaan tertekan, perasaan gak bahagia, perasaan kecewa, perasaan sedih. Tapi nggak bisa dia ungkapin kepada masa lalunya dulu. Mungkin ketika dia dulunya mencoba untuk ngobrolin itu, mencoba untuk ungkapin apa yang dia rasakan, ujung-ujungnya jadi cekcok, jadi salah paham, dan tengkar. Nah, perasaan itulah yang membuat dia itu setelah putus, membuat dia trauma untuk menjalin hubungan yang baru dengan seseorang. Tapi ketika dia bertemu dengan kamu, dia bisa merasakan bahwa kamu adalah orang yang berbeda dan dia bisa mulai percaya dan berani untuk membina hubungan yang baru dengan seseorang. Tapi selain dia ada perasaan nyaman ini, dia juga merasakan masih ada ragu dan gak yakin dari dalam diri dia kepada kamu secara penuh. Itu ada dua hal yang mempengaruhi. Yang pertama ada karena rasa insecure dia di kartu The Moon, dan ada karena sifat atau sikap kamu terhadap dia di kartu King of Pentacles yang terbalik. Untuk insecure dia di kartu The Moon, dia merasa bahwa kamu itu adalah orang yang memiliki status atau level itu di atas dia. Jadi di sini dia merasa lebih kecil dari kamu, merasa lebih rendah daripada kamu. Misalnya secara ekonomi ataupun secara pekerjaan ataupun tingkat kedewasaan, kamu itu lebih daripada dia. Dan di sini dia ada minder atau ada gengsi. Dan bahkan ada rasa takut kalau misalnya kamu akan berpotensi meninggalkan dia di suatu ketika nanti, karena kekurangan dia ini. Selain membandingkan dirinya dengan dirimu, dia juga membandingkan dirinya dengan mantan masa lalu kamu. Misalnya dia ngerasa bahwa mantan kamu itu jauh lebih bisa dibanggakan, jauh lebih hebat daripada dia. Sedangkan dari sifat atau sikap kamu terhadap dia di sini adalah dia ngerasa bahwa kamu adalah orang yang berusaha untuk melindungi atau menjaga dia sebetulnya. Tapi di sisi lain dia merasa bahwa kamu ada terlalu posesif, terlalu ngekang, atau bahkan mengontrol dia. Bahkan mungkin secara nggak kamu sadari ya. Di sini ada sikap kamu yang menurut kamu itu adalah baik dan tepat untuk dia misalnya. Tapi justru itu malah menekan dia dan membuat dia itu takut salah melangkah ke depannya. Takut melakukan sesuatu. Nah, di sini ini juga termasuk salah satu hal yang memicu rasa insecure dia itu meningkat. Seolah-olah dia ngerasa bahwa kamu itu kurang percaya sama dia. Jadi kesimpulan untuk dua keadaan yang sudah kita bagi di awal tadi, yaitu untuk keadaan yang pertama, keadaan di mana kalian sudah punya hubungan yang spesial. Di sini kita fokus pada yang pacaran dulu ya. Kesimpulannya adalah dia itu merasa bahwa hubungan kalian ini menyenangkan. Hubungan kalian ini bisa membuat dia itu bahagia. Tapi di sini dia
dia sadar bahwa kalian itu belum memiliki sebuah komitmen atau keyakinan yang jelas untuk jangka panjang atau masa depan dalam hubungan ini mau dibawa kemana. Ataupun misalnya kalian sudah memiliki pembicaraan untuk ke arah yang lebih serius, tapi di sini action kalian belum mencerminkan keseriusan dalam hubungan ini ke depannya. Lalu kesimpulan untuk bagi kalian yang sudah menikah, memang di sini kalian tuh udah menikah, tapi kalian seperti belum memiliki cita-cita bersama ke depannya itu mau melakukan apa untuk membuat hubungan kalian lebih harmonis, membuat hubungan kalian jauh lebih dalam dan bisa mengenal satu sama lain. Misalnya ketika kalian sekarang dibandingkan antara waktu pacaran atau waktu pendekatan dan waktu menikah, justru kalian komunikasinya lebih renggang di saat kalian sudah menikah saat ini. Nah, yang terakhir untuk keadaan nomor 2, yaitu keadaan di mana kamu dan dia belum punya hubungan yang spesial. Kesimpulannya adalah dia itu masih ingin mencoba mendekati kamu. Dia masih berharap lebih memiliki hubungan yang spesial dengan kamu. Meski dengan rasa insecure dia yang berlebihan di sini, dia masih mau untuk cari tahu lagi tentang sifat sikap kamu itu seperti apa, terutama terhadap dia, karena dia tuh nggak mau salah melangkah. Dia masih punya pemikiran atau ketakutan bahwa kamu tuh hanya menganggap dia itu sebatas teman aja. Jadi khusus bagi kalian yang belum ada hubungan spesial, jika kamu memang ada rasa dan yakin juga terhadap dia, coba berikan respon yang tepat dan jangan sampai menarik ulur perasaannya. Dan saran terakhir untuk yang file pertama ini adalah bagi kalian yang baik memiliki ikatan spesial maupun kalian yang belum memiliki sebuah ikatan hubungan yang spesial, di kartu tarot ini diminta untuk kalian tuh bisa lebih mengkomunikasikan tentang apa yang kalian suka dan apa yang nggak kalian suka kepada pasangan kalian. Coba bangun kepercayaan diri pasangan kalian dan coba kalian tanyakan ke dalam diri kalian sendiri, sebetulnya seberapa posesif kalian kepada dia, dan coba bandingkan dengan bagaimana sih sebetulnya sikap dia itu selama ini kepada kamu. Apa dia ada takutnya atau dia ada lebih tertutupnya kepada kamu, dan di sini cara ini bisa membuat dia itu menjadi lebih terbuka kepada kamu, sehingga kamu dan dia ini bisa sama-sama untuk menyelaraskan sifat dan sikap untuk menciptakan hubungan yang jauh lebih baik ke depannya. Dan lalu ada pesan dari kartu oracle di sini. Di sini jika kita selaraskan dengan kartu tarot tadi, memiliki arti bahwa setiap saat dia itu berserah diri pada cinta yang kuat melalui doa, melalui kontemplasi, dan melalui keheningan. Itu diisi kartu oracle ini. Nah, lalu artinya adalah dia itu meminta yang terbaik, selalu meminta yang terbaik dalam menemukan cinta. Dia juga pasrah tapi dia berusaha, dan ketika dia sekarang sudah menemukan kamu, dia menjadi fokus untuk lebih mengenal kamu secara dalam, untuk fokus pada hubungan kalian saat ini, karena selain kamu itu berhasil membuat dia menjadi bisa mencintai seseorang lagi, kamu juga berhasil membuat dia itu menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Serta yang utama adalah kamu bisa membuat dia itu menjadi berdamai dengan masa lalunya. Oke, untuk pembacaan yang file pertama seperti ini, dan kita akan lanjut ke file yang kedua. Oke, kalau gitu kita akan langsung ke pembahasan berikutnya. Jadi di sini kita bersama-sama untuk membaca tentang perasaan dia kepada kamu saat ini menurut file kartu yang kedua. Di sini perasaan utama yang dia rasakan kepada kamu itu dari kartu Ten of Cups. Itu dia benar-benar merasa bersyukur telah dipertemukan dengan kamu saat ini. Karena menurut dia, kamu itu adalah orang yang bisa mengerti dia, memahami dia, dan juga dilihatnya kamu itu tulus kepada dia. Misalnya pun ketika kalian saat ini lagi dekat, dia merasa bahwa kamu itu memang dekat dengan dia itu karena ketulusan kamu, bukan karena kamu mau memanfaatkan sesuatu yang ada dalam diri dia. Jadi di sini yang dia lakukan adalah ingin menyediakan waktu lebih untuk kamu, misalnya untuk kalian lebih bisa ketemu, bisa lebih ngobrol bareng, ataupun kalian bertukar pikiran untuk lebih akrab. Karena tujuan dia ke depannya dengan kamu adalah ingin hubungan kalian ini bisa bertahan lebih lama. Bisa juga dengan meminimal konflik atau perdebatan. Dia menghindari perdebatan di antara kalian berdua, misalnya dia lebih ngalah di hubungan ini, supaya hubungan kalian itu lebih harmonis ke depannya. Karena menurut dia, hubungan dengan kamu saat ini adalah hubungan terbaik yang pernah dia punya hingga saat ini. Kamu itu adalah sosok yang bisa merangkul dia. Bahkan misalnya pun ketika dia memiliki masa lalu di keluarganya yang kurang baik ya,
Misalnya dia kurang diperhatikan ataupun kurang bisa terbuka pada keluarganya, tapi ketika dia dipertemukan dengan kamu, seolah-olah dia bisa merasakan bahwa kamu itu seperti rumahnya. Kamu memberikan kenyamanan dan bisa menerima dia itu apa adanya. Nah, dengan adanya cita-cita yang dia ingin capai di hubungan kalian saat ini, yaitu keharmonisan hubungan ke depannya, itu membuat dia merasakan dua hal secara bersamaan saat ini. Yang pertama tuh dia merasa semangat, dan yang kedua dia merasa adanya beban. Semangat itu karena dia merasa bahwa kamu adalah orang yang tepat buat dia. Dan beban itu karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang gak tepat buat kamu. Jadi ada dalam pikirannya bahwa kamu itu tepat buat dia, sedangkan dia adalah orang yang kurang tepat buat kamu. Kenapa dia ada berpikir seperti itu? Karena di kartu tengah, kartu Queen of Wands yang terbalik, dia tuh merasa bahwa kamu itu kurang percaya dan kurang yakin pada dirinya. Dia ada khawatir kalau misalnya kamu itu malah menganggap dirinya itu nggak serius kepada kamu, meng-underestimate dia atau meremehkan dia. Dan di sini di kartu ini menandakan bahwa ada rasa kurang percaya diri yang membuat dirinya menjadi insecure, terutama ketika kalian ada masalah. Coba kalian ingat-ingat, karena dia merasa bahwa kamu itu lebih dominan terhadap dia. Misalnya dia tuh merasa kamu itu egois, kamu itu gampang marah, gampang bad mood, ataupun cemburuan parah, dan kadang-kadang dia merasa kalau dia itu sering diserang atau sering dipojokkan oleh kamu. Seolah-olah dia itu harus mengerti semua apa yang kamu mau, tanpa kamu mau melihat dari sudut pandang dia itu seperti apa. Mungkin kamu ada memaksa dia, menurut dia seperti itu. Dan di sini dia ingin kamu tuh bisa lebih mendengarkan dia. Misalnya ketika dia mau ngomong sesuatu sama kamu, kadang ada rasa takut dalam diri dia, kalau misalnya kamu tuh menganggap dia cuma main-main. Padahal di sini dia tuh tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang mau dia lakukan sebetulnya. Dan ketika kamu sedang mendengarkan rekaman ini saat ini, dan kamu merasa bahwa dia itu menjadi lebih tertutup atau dia nggak seterbuka biasanya, coba kamu sediain waktu untuk dia. Karena pada dasarnya dia ingin kamu menanyakan apa sih yang dia rasakan saat ini, apa sih yang perlu kamu ubah, yang menurut pemikiran dia, sikap kamu itu kurang baik menurut dia. Kadang-kadang coba tanyain seperti itu. Karena kalian ini butuh yang namanya deep talk satu sama lain. Dan satu lagi, setiap pendapat kamu atau apa yang kamu sampaikan kepada dia, itu nggak diabaikan sama sekali. Tapi malah dia masukkan ke dalam pikiran dia, dan rata-rata pendapat kamu itu akan dia lakukan untuk dalam mengambil keputusan atau hal lainnya. Lalu di kartu Nine of Wands yang terbalik, kalau misalnya dibilang dia sudah mencapai titik pasrah di hubungan ini, itu ada di sini. Tapi dia merasa bahwa dia harus sangat berjuang dan dia harus menghadapi tantangan ataupun rintangan yang gak ada habisnya ini, karena dia mau mewujudkan atau mencapai goal yang dia pingin di hubungan ini dengan kamu. Karena ini pembacaan secara general, jadi tantangannya itu macam-macam ya. Misalnya kurang dukungan dari sekitar. Misalnya lingkungan sekitar itu bisa teman-teman kamu, ataupun saudara-saudara jauh kalian, atau bahkan orang tua kalian masing-masing. Ataupun juga karena ada perbedaan di antara kalian, misalnya perbedaan usia, perbedaan ekonomi, ataupun hal lainnya. Di sini ada ketakutan yang dia rasakan bahwa kamu itu akan meninggalkan dia suatu ketika, misalnya karena kamu dijodohkan atau kamu sudah ada orang yang ngelamar duluan dan orang itu mapan. Karena di sini dia merasa bahwa dia tuh belum begitu mapan, dia belum begitu bisa untuk menyatakan serius kepada kamu, karena dia merasa belum begitu pantas, belum begitu bisa untuk membahagiakan kamu. Dan dia berpikir bagaimana dia bisa bertanggung jawab buat kamu saat ini, karena saat ini pun dia belum begitu bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dia tuh butuh kamu untuk bisa lebih percaya sama dia, mengingatkan dia, tanpa menuntut atau memojokkan dia. Karena dia butuh lebih banyak energi positif dari kamu. Sebenarnya kamu tuh menurut dia adalah orang yang bisa mendorong dia untuk menjadi lebih semangat dan berusaha demi kalian berdua di hubungan ini. Jadi ketika kalian saat ini sudah dalam hubungan yang spesial, khusus untuk yang sedang pacaran, dia itu menaruh perasaan yang besar terhadap kamu dan ada angan-angan bahwa hubungan kamu dengan dia ini bisa untuk jangka panjang dan kamu adalah orang yang terakhir buat dia. Dia mau kamu itu menjadi pendamping hidupnya suatu ketika nanti. Misalnya kamu saat ini belum mendapatkan keseriusan dari dia itu sekarang sedang berusaha, tapi nggak ada salahnya juga kamu reminder dia tentang tujuan kalian bersama ke depannya itu seperti apa tanpa memojokkan dia. Khusus untuk kalian yang sudah menikah,
Dia tuh mencintai kamu sepenuh hatinya, tapi ada sisi dalam dirinya itu ingin kamu bisa lebih mengerti keadaan dia. Dan tentunya memang dia butuh banget support dari kamu. Atau ketika kalian ada cekcok dan masalah keluarga, coba cari bersama-sama solusinya, hindari menyalahkan satu sama lain. Jadi ketika kalian belum memiliki hubungan yang spesial saat ini, bagi kalian yang sedang pendekatan, dia itu ada menyimpan perasaan kepada kamu. Tapi di sini dia belum yakin sama dirinya sendiri untuk melangkah lebih jauh dengan kamu. Misalnya dia masih ngerasa dirinya kurang, atau dia merasa bahwa kamu itu belum ada perasaan kepada dia, ataupun dia merasa bahwa kamu itu hanya menganggap dia itu sebatas teman curhat, teman dekat, kayak gitu. Dan di sini jika kamu memang ada rasa yang sama terhadap dia, coba tunjukkan juga perhatian kamu ke dia dan yakinkan kalau misalnya kamu tuh ya cuman dekat dengan dia aja saat ini. Dan bagi kamu yang masih berteman, sahabat sama dia, perasaan dia ke kamu itu lebih ke arah saudara saat ini. Dia menganggap bahwa kamu adalah orang yang benar-benar berharga buat dia, tapi masih sebatas kakak adik. Dan setiap perasaan ini bisa berubah ke arah yang serius, itu tergantung kalian, tergantung kamu dan dia. Karena perasaan ini bisa ada kemungkinan semakin berkembang, tergantung intensitas kalian ke depannya itu seperti apa. Jadi kesimpulan untuk kalian, baik yang memiliki hubungan spesial ataupun belum memiliki hubungan spesial. Jadi dari kartu Oracle dan 3 kartu tarot yang kita gabungkan ini, dia itu sedang berusaha untuk membuat hubungan kalian ini menjadi lebih harmonis sesuai tujuan dia. Jadi ketika kamu di sini melihat dia itu ada usaha nyata, meskipun belum ada kepastian buat kamu, di sini kamu bisa support dan sama-sama berjuang atau sama-sama bertahan untuk hubungan ini dengan dia. Usahakan ada deep talk yang lebih dalam tiap minggunya, misalnya untuk mengobrol tentang diri kalian itu lebih dalam. Ataupun evaluasi tentang apa sih sifat atau sikap yang mungkin harus diperbaiki dari diri kalian berdua. Dan jika kamu ini belum melihat usaha yang nyata dari dia, minimal kedepannya kamu harus tahu hubungan kalian ini menurut pandangan dia itu apa. Jadi untuk kedepannya kamu itu dan dia bisa tahu harus melangkah untuk hanya sebatas teman, sebatas sahabat, atau memang ada potensi untuk menuju ke arah yang lebih serius. Oke, kalau begitu ini untuk pembacaan yang pile kedua dan kita akan lanjut untuk pile yang ketiga. Oke, kita akan masuk ke pile 3 dan di sini kita akan bahas dan baca bersama-sama tentang bagaimana perasaan dia kepada kamu saat ini. Jadi perasaan utama yang dia rasakan di pile 3 ini adalah perasaan bersalah yang besar kepada kamu. Itu ada di kartu The Justice yang terbalik di kartu ini. Karena di kartu ini nampak bahwa perasaan dia kepada kamu itu belum sepenuhnya. Ada hal-hal yang dia tutupi dari kamu, dan di sini hal-hal itu banyak kemungkinannya. Misalnya, dia nggak jujur tentang perasaan dia yang sebenarnya ke kamu itu seperti apa. Terus bisa juga dia nggak jujur kepada kamu tentang background atau latar belakang dia itu seperti apa. Dan bisa juga dia belum terbuka sepenuhnya tentang masa lalu dia, tentang mantannya, karena ada trauma di sini, ada trauma dari masa lalu yang masih dia bawa hingga saat ini, sehingga dia belum benar-benar bisa move on dari masa lalunya. Dan ini membuat dia belum bisa 100% fokus pada hubungan kalian saat ini. Selain itu ada kemungkinan bahwa hubungan ini merupakan pelampiasan atau pelarian yang dia lakukan dari masa lalunya kepada kamu. Karena di sini nampak bahwa di hubungan ini dia belum menemukan kebahagiaan yang benar-benar ia cari itu seperti apa. Dan masih ada banyak bayang-bayang dari masa lalu dia. Jadi ada 2 perasaan yang dia rasakan di sini. Yang pertama memang dia merasakan nyaman dan nyambung ketika ngobrol sama kamu. Dia merasa sifat dan sikap kamu itu menyenangkan. Dan yang perasaan kedua adalah perasaan hampa atau kosong yang masih dia bawa dari masa lalunya. Jadi ketika dia putus atau lepas dari mantannya, dia merasa ada kekosongan dan kehampaan, dan itu belum bisa ia isi atau ia temukan di hubungan kalian saat ini. Jadi hubungan kalian saat ini belum bisa menggantikan perasaan kosong dan hampa yang masih dia bawa dari masa lalunya. Nah, di sini dia mencoba untuk tetap bisa baik di depan kamu, menghargai kamu, tapi ia melakukan hal lain di belakang kamu. Dan di kartu ini memungkinkan bahwa kedepannya dia kurang bisa untuk bertanggung jawab atau melakukan komitmen yang telah kalian buat bersama. Di sini hati-hati untuk ada kehadiran orang ketiga di hubungan kalian. Nah, di sini tuh ada 2 hal atau 2 alasan yang menyebabkan dia tuh nggak bisa jujur kepada kamu hingga saat ini. Yang pertama di kartu Knight of Swords. Di kartu ini sebetulnya menggambarkan kalau misalnya hubungan kalian itu terjadi sangat cepat, sangat singkat.
kalian kurang banget waktu untuk pengenalan lebih dalam saat pendekatan. Jadi misal kalian baru kenal beberapa minggu, kalian langsung jadian. Dan di sini dia juga kayak sadar kalau misalnya hubungan kalian tuh masih terlalu cepat, masih terlalu baru. Dia sadar kalau misalnya proses hubungan kalian ini masih sebentar, masih kurang banget waktu untuk pengenalan lebih dalam, sehingga hubungan ini belum bisa membuat dia merasa benar-benar nyaman dan yakin untuk menceritakan semua kebenaran tentang dirinya. Tapi menurut pandangan dia tentang kamu adalah orang yang baik untuk dia. Orang yang bisa diajak ngobrol, orang yang bisa mengerti pemikiran dia, dan tentunya orang yang bisa mengalihkan pikirannya dari masa lalunya. Tapi untuk hatinya, dia belum benar-benar bisa move on. Meskipun dia ngerasa kalau misalnya dia itu belum benar-benar bisa move on dari masa lalunya, tapi dia mencoba atau berusaha untuk melupakan masa lalunya. Nah, itu salah satu alasan juga kenapa dia itu nggak mau jujur tentang perasaan dia, kalau misalnya dia masih punya rasa ke masa lalunya. Alasannya adalah karena dia ingin mencoba menjalani hubungan yang baru dengan kamu. Dia mau untuk mencoba mengenal kamu lebih dalam, dan dia ingin meyakinkan dirinya bahwa di hubungan ini, hubungan dengan kamu ini, bisa membuat perasaannya itu beralih dari masa lalunya. Tapi ini masih tahap permulaan, tahap untuk mencoba sesuatu hal yang baru, sebuah hubungan yang baru. Jadi di hubungan ini belum ada komitmen ataupun keseriusan dari dia untuk jangka panjangnya. Lalu di kartu kedua, alasan kedua di kartu Ace of Pentacles ini menggambarkan kalau misalnya kamu adalah orang yang juga bisa membuat dia itu merasa berharga atau memiliki harapan baru dalam hidup. Selain dia yang ngerasa kalau misalnya kamu adalah orang yang baik untuk dia. Kemungkinan ini terjadi karena di masa lalu dia itu benar-benar disakiti atau dikhianati, atau dia sudah sepenuhnya perasaannya kepada orang itu yang di masa lalu, kepada mantannya. Tapi apa yang dia dapatkan dari mantannya itu nggak sesuai sama ekspektasinya. Nah, lalu saat ini dia ngelihat kalau misalnya sama kamu ini, di hubungan saat ini, dia tuh melihat adanya keuntungan. Keuntungan ini ada dua. Yang pertama adalah dia memang ngerasa kalau misalnya dirinya menjadi lebih baik ketika bersama kamu. Kamu terima dia padanya, kamu ngerangkul dia, dan kamu membuat dia itu benar-benar merasa diperhatikan, dihargai. Tapi keuntungan kedua yang dia lihat dari hubungan ini adalah sikap kamu yang menurut dia itu sangat sepenuhnya. Sikap kamu yang gak ada rasa curiga sama sekali ke dia. Dan misalnya pun ketika dia butuh sesuatu atau dia menginginkan sesuatu, kamu akan berusaha untuk memenuhi sesuatu itu. Di sini dia melihat adanya celah untuk memanfaatkan kamu. Nah, coba kamu dalami lagi hubungan kalian itu seperti apa saat ini. Take and give di hubungan ini tuh apakah ada? Apakah kamu merasa terlalu give di hubungan ini? Coba kalian tanyakan pada diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian di sini memiliki hubungan yang spesial, di sini khususnya untuk kalian yang sedang pacaran ya, dia tuh mulai merasa nyaman sama kamu, dan ada dalam pikirannya untuk membina hubungan dengan kamu, dan ada berharap juga untuk hubungan kalian ini bisa untuk jangka panjang. Tapi itu masih angan-angan. Kalau misalnya di sini dia udah bilang ke kamu kalau misalnya dia akan nikahin kamu misalnya, itu artinya masih planning. Itu belum ada action yang benar-benar dia lakuin dari dalam hati. Coba kamu perhatian lagi, dan yang terutama kamu bisa buat dia itu lebih jujur dan lebih terbuka sama kamu, tentang dirinya terutama. Tapi kalau misalnya dia tuh belum bisa terbuka tentang masa lalunya, kamu gak perlu paksa. Dan untuk sekarang ini, untuk saat ini, kamu lebih baik yakinkan dulu dia untuk lebih nyaman sama kamu, sehingga bisa memacu dia untuk bisa menjadi lebih terbuka juga sama kamu. Lalu khusus untuk kalian yang sudah menikah, di sini kamu harus lebih hati-hati. Karena sepertinya kalian itu belum saling mengenal satu sama lain secara penuh. Kamu itu harus lebih tahu dia ngelakuin apa sehari-hari. Bukan karena posesif, tapi coba untuk tahu suami atau istri kamu itu lebih dalam. Seenggaknya jika kalian satu rumah, kalian bisa lakukan deep talk, bisa perbanyak waktu bersama setelah kerja, atau enggak, ada luangin waktu untuk bersama setiap harinya. Kalau misalnya kalian LDR, usahakan ada telepon atau video call dalam satu hari. Nggak perlu terlalu lama, tapi usahakan ada. Misalnya 10-15 menit dalam waktu 24 jam, itu pasti bisa. Untuk kalian yang belum memiliki hubungan spesial, bagi yang sekarang ini masih dalam masa pendekatan, masih berteman ataupun sahabatan, dia memang merasa nyambung ngobrol sama kamu, seolah-olah topik itu nggak pernah ada habisnya. Dan ini membuat dia tuh menjadi tertarik dan merasakan chemistry yang kuat sama kamu. Tapi di sini sebetulnya dia masih nyaman sama kamu itu sebagai teman curhat atau teman ngobrol. Sedangkan untuk perasaan, dia itu belum sepenuhnya bisa move on dari masa lalunya. Jadi kamu di sini perlu lebih ekstra hati-hati, jangan terlalu gampang untuk membuat komitmen, tapi kenali lebih dalam dulu. Nggak perlu buru-buru untuk mengatakan iya ketika kalian masih kenal dalam jangka waktu yang singkat. Ketika baper sesaat dan belum kenal sifat sikap satu sama lain, ini akan kurang baik untuk kalian ke depannya. Dan ghosting akan lebih banyak di hubungan ini berdasarkan file yang ketiga ini.
Oke, kesimpulan untuk kalian yang memiliki hubungan spesial maupun belum memiliki hubungan spesial dengan dia. Dari ketiga kartu tarot dan oracle akan kita gabungkan. Di sini kalian mungkin tipe orang yang akan melihat sesuatu itu dari sisi positif aja. Itu emang bagus. Tapi coba kamu untuk nggak menyangkal apa yang kamu lihat dari sisi negatif juga. Karena di sini ketika kalian posisinya udah tahu kalau misalnya dia pernah berbohong, kira-kira tanyain ke diri kalian sendiri, udah berapa kali kalian beri kesempatan kepada dia? Dan untuk kalian yang belum pernah tahu dia berbohong, di sini kalian nggak perlu untuk mencurigai atau malah menuduh atau memojokkan dia. Tapi coba cari informasi dan gali dia lebih dalam lagi. Karena sebenarnya kalian itu belum tahu tentang masing-masing dari kalian secara dalam. Lebih baik di sini ada pengenalan lebih. Sesuaikan sifat dan sikap bersama-sama di awal hubungan, agar hubungan kalian ke depannya itu bisa menjadi lebih harmonis. Dan kalian itu perlu untuk lebih jujur ngungkapin apa yang sebenarnya kalian rasain, apa kekhawatiran kalian. Nggak perlu menyangkal atau menolak emosi negatif yang kalian rasakan. Rasain aja kekecewaan, rasa nggak nyaman, dan kalau misalnya itu perlu diomongkan, perlu diungkapkan, kamu harus ungkapkan. Tentunya dengan cara yang baik, bukan menuduh atau menekan dia. Jangan pernah memendam perasaan, karena dampak utamanya itu kan ke kebahagiaan kalian sendiri. Dan ketika kalian sudah di titik pasrah dan ngerasa kalau misalnya hubungan ini udah nggak bisa diperbaiki lagi, hubungan ini misalnya terlalu toksik, terlalu membuat pikiran dan hati kalian itu ngerasa cukup, lalu kalian coba pertimbangkan sekali lagi di sini. Lebih banyak sedih atau bahagianya di hubungan ini. Dan jangan pernah paksakan sebuah hubungan hanya karena cinta dan ego. Tapi yang harus dilepaskan, harus dilepaskan. Oke, sekian untuk pembacaan tentang bagaimanakah perasaan dia menurut file 1, file 2, dan file 3. Semoga dari pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kalian. Nggak perlu kalian ambil percaya 100%, tapi di sini untuk antisipasi dan lebih mawas diri ke depannya, agar hubungan kalian dengan orang yang kalian tuju ini menjadi lebih baik dan lebih harmonis. Dan tuliskan di kolom komentar tentang apa kira-kira pembahasan yang mau kalian aku buat untuk video berikutnya. Dan stay tune di channel YouTube Aruna Rutala Tarot. See you di next video. Bye-bye.